Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita, walaupun keburukan dengan kebaikan kita ini mungkin banyak keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya. Akan tetapi sifatnya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, walaupun kita ini banyak keburukannya, kita masih dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nikmat hidup. Maka nikmat hidup ini hikmahnya supaya kita untuk memperbanyak bekal buat nanti di akhirat. Maka hidup ini jangan kita sia-siakan. Walaupun hanya beberapa menit, bahkan setiap detik yang kita lewatkan tanpa digunakan untuk ingat kepada Allah, itu akan ditanya nanti di hari hisab. Apalagi waktu 1 menit, 1 jam, 1 hari itu yang kita sia-siakan, itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kita ini ketika bangun dari tidur niatkan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, sehingga umur kita dinilai ibadah oleh Allah. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ya seperti sahabat, mau dapat pahala tuh gampang. Ketika berjalan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melewati gunung Uhud, maka sahabat tadi mengatakan, andaikan gunung Uhud ini berupa emas dan milikku, akan kubagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Nabi dengar, Nabi mengatakan, kamu mendapatkan pahala apa yang kamu niatkan. Enak kan? Jadi pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Gunung Uhud berupa emas. Kira-kira seberapa berat itu gunung Uhud? Itu andaikan milik dia kemudian diberikan kemudian milik dia, maka dia akan sedekahkan semuanya untuk ke seluruh penduduk Madinah. Cuma niat saja itu mendapatkan pahala apa yang telah kita niatkan. Masya Allah. Maka kalau kita ini dalam kebaikan, niatkan itu sebanyak-banyaknya. Ya Allah, saya duduk dalam ta'lim, ini niatnya supaya masalah-masalah saya selesai. Insya Allah. Saya duduk dalam ta'lim supaya rezeki saya ini dilancarkan. Saya duduk ta'lim dengan niat mudah-mudahan badan saya yang sakit-sakitan ini disehatkan. Insya Allah ya. Duduk di ta'lim niatnya apa? Supaya Allah berikan anak keturunan kita yang soleh ataupun soleh. Ini pentingnya niat, ya. Jangan kalah. Sahabatnya tidak tanggung-tanggung. Kalau melewati batu kecil, batu kali masih mending ya.
andaikan batu kali itu emas dan milikku, akan kubagi-bagikan seluruh penduduk Madinah. Ini nggak tanggung-tanggung. Gunung Uhud ibarat kita nih Manglayang, andaikan gunung Manglayang itu berupa emas dan milik saya, itu sertifikatnya milik saya, akan kubagi-bagikan ke seluruh penduduk warga Bandung. Maka kita mendapatkan pahala yang sama apa yang telah kita niatkan. Walaupun kenyataannya andaikan kita dapat emas sebesar apa? Ya sebesar batu kali ya, belum tentu itu. Belum tentu dibagikan. Betul nggak? Yakin saya. Mikir juga. Tapi walaupun kenyataannya enggak, tapi hebatnya niat. Kalau niat walaupun nggak diamalkan, mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Maka nih, pokoknya dalam kebaikan apa saja, baik dalam taklim, istighosah, yasinan, ya masuk dalam masjid, itikaf, ya pokoknya niatkan untuk hajat kita, baik urusan dunia itu dibolehkan, nggak apa-apa urusan dunia, supaya ya Allah, saya duduk dalam taklim, niatnya mudah-mudahan utang-utang saya semuanya lunas, insyaallah diniatkan, ya. Maka ini penting ya, khususnya kita ini sering duduk dalam majelis zikir, apalagi majelis zikir ini majelis yang dikerumuni oleh para malaikat. Kita ini sedang dikerumuni. Tambah lagi alaihimus sakinah, kita akan dicucuri, diturunkan yang namanya sakinah, ketenangan. Nah, duduk dalam talim tenang nggak? Tenang. Kalau sudah tenang ya berarti insya Allah diterima duduknya kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita dengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kita senantiasa duduk di majelis zikir dan berteman dengan orang-orang baik. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa istiqomah memegang agama. Karena megang agama ini lebih berat, ya. Satu contoh ya. Ketika agama ini mau diberikan kepada langit aja nggak mau. Diberikan ke bumi nggak mau. Diberikan ke gunung pun nggak mau. Saking beratnya itu agama. Tapi diberikan kepada manusia ini lemah, tapi masih mau. Masya Allah. Agama ini berat, ya. Tapi kalau orang betul-betul mengamalkan agama akan menjadi mulia, melebihi para malaikat. Tapi kalau orang meninggalkan agama, lebih hina, melebihi binatang. Ya, lihat ayam tuh. Ayam itu kan tanpa punya agama. Lihat kehidupannya. Ya, anak sendiri dikawin, ibu sendiri dikawin, saudaranya sendiri dikawin, ada makanan rebutan, nggak peduli itu bapaknya, nggak peduli itu ibunya, yang penting kalau ada makanan rebutan itu, wah petok-petokan. Itu kehidupan binatang, ya. Manusia kalau jauh dari agama akan lebih hina daripada binatang. Bukan hanya makanan, ya, yang dimakan, aspal pun bisa dimakan, itu manusia. Makanya agama ini memang berat. Nah, supaya kita ini bisa istiqomah, ya, sholat berjamaah bisa istiqomah, baca Al-Quran bisa istiqomah, qobliyah ba'diyah bisa istiqomah, tahajud bisa istiqomah, istighosah bisa istiqomah. Di antaranya supaya kita senantiasa duduk di majelis zikir. La yasqa bihim jalisuhum, tidak akan celaka orang yang duduk bersama ahli zikir. Artinya kalau kita ini senantiasa duduk dalam taklim, duduk dalam istighosah, duduk dalam yasinan bersama-sama,
Allah akan berikan kekuatan mampu untuk mengamalkan agama sehingga ringan, ya, menjadi ringan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala minaki hadzal amr." Maukah kutunjukkan kepadamu suatu perkara yang dengannya kamu akan mampu, ya, akan mampu memegang agama. Alladzi tusibu bihi khairud dunya wal akhirah. Dengannya kamu akan memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Jadi kalau kita ini mampu mengamalkan agama, kita akan mendapatkan banyak kebaikan dunia dan akhirat. Ya, contohnya para sahabat. Ya, sahabat itu mulia karena sebab agama. Fir'aun hina karena jauh dari agama. Qarun hina juga karena meninggalkan agama. Tinggal kita mau pilih mana. Kalau ingin mulia yaitu hanya dengan agama. Kalau kita mulia dengan harta nggak akan kekal. Seperti Fir'aun, ya, mulia karena jabatannya sebagai raja, tapi pada akhirnya hina sehina-hinanya. Begitu juga Qarun yang mengandalkan hartanya, merasa kalau dia punya harta yang banyak akan mulia, tapi karena dia jauh dari agama dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Namrud juga sama, ya, intinya orang tuh kalau meninggalkan agama pada akhirnya akan hina. Tapi kalau orang tuh mengamalkan agama, awalnya kelihatannya biasa, ya, tapi pada akhirnya menjadi mulia. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Awalnya kayak hina ketika masuk Islam, betul, disiksa, kemudian dibawa di padang pasir, diterik matahari, ditimpa oleh batu yang besar. Coba ditimpa batu yang besar karena terik matahari kan batu jadi panas. Belum lagi pasirnya panas. Coba kebayang nggak Pak Firman? Kan Pak Firman yang ditindih batu gede, tosa di padang pasir, di Celengkrang aja di mana itu? Ya di jalan, wah panasnya luar biasa. Apalagi padang pasir. Awalnya kelihatannya hina Sayyidina Bilal, tapi pada akhirnya menjadi mulia karena sebab agama. Sayyidina Umar juga sama. Walaupun ketika menaklukkan kota Syam, ya, Palestina, Syam, itu beliau datang ke sana ya dengan pakaian tambal-tambal 13 tambalan. Kendaraannya keledai, sangat sederhana. Kalau kita nih ibarat pakai motor padahal mau datang ke gubernur nih, ke presiden, pakai motor itu Sayyidina Umar, ya, ketika menaklukkan kota Syam, beliau dalam berpakaian tambal-tambal sampai 13 tambalan. Tapi walaupun memakai pakaian tambal-tambalan, ya, raja pun takut, ya, prajurit-prajuritnya semuanya takut dengan Sayyidina Umar. Nggak bawa pasukan, cuma beliau sendiri dengan salah seorang sahabat, cuma berdua, ya, tapi raja pun takut. Ini satu contoh mulia karena agama. Masya Allah. Maka kalau kita ini ingin mulia, itu hanya dengan agama. Jangan sekali-kali kita berpikir saya akan mulia kalau memiliki harta, makanya saya semangat mencari duit pagi-pagi, pulang sore hari. Kelihatannya, ya, orang akan memuliakan kita, akan menghargai kita, ya, karena kita ini banyak harta awalnya. Tapi ya untungnya nggak ada. Orang menghargai kita karena hartanya, itu untungnya nggak ada. Kenyataannya kalau kita sakit, ya, siapa yang menghargai kita, nolong kita? Ayo, harta sudah habis, ya, mau berobat
Nah, terpaksa uang harta simpanan sudah habis, yang ada dijual. Ya, mobilnya dijual, rumahnya dijual, semuanya aset udah habis, utang. Akhirnya sakit belum sembuh, utang numpuk. Akhirnya mati dalam keadaan masih punya banyak utang. Gara-garanya apa? Meninggalkan amal agama. Ini perlu kita renungkan. Ya. Jadi kalau kita ini betul-betul memegang agama dengan sungguh-sungguh, insya Allah semakin tua kehidupan kita ini makin barokah. Belajarlah dari orang-orang sebelum kita. Karena Al-Quran itu kan isinya cerita. Betul? Al-Quran itu isinya cerita. Mulai dari Fatihah sampai An-Nas itu kebanyakan isinya cerita. Kisah Nabi Musa alaihissalam itu apalagi, hampir setiap surah itu ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Dalam Al-Quran itu banyaknya cerita. Karena cerita itu ya pelajaran yang mudah dipahami oleh manusia. Karena cerita dunia itu diulang-ulang. Kalau kita menjadi orang bengar, kita ini bukan orang pertama kali menjadi bengar. Sebelum kita sudah ada. Lihat tuh, rumah-rumah yang ditulis dijual, ya, rumah dijual. Sebelumnya rumah itu milik siapa? Ya sudah ada pemiliknya. Nanti kalau ada yang beli rumah itu, kemudian yang beli sudah tua, ya mau bagi warisan gantian dijual, ya. Nanti punya anak lagi yang diambil warisannya gantian lagi dijual. Satu rumah ganti-gantian pemiliknya, itulah dunia. Masya Allah. Hasilnya kemana? Ya orang yang beruntung ya orang yang mengamalkan agama. Para kiai nggak ada sampai dijual-jual, ya dijual pesantren karena bangkrut. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada tuh ya santrinya bertambah, kiainya makin mulia, orang datang tuh bawa amplop, bukan amplopnya doang, ya ada isinya ya. Betul nggak Pak Ganda? Kalau amplopnya doang ya percuma. Coba santrinya bertambah, nanti kayaknya meninggal ganti anaknya, nerusin anaknya. Anaknya tua meninggal ganti lagi, ya anaknya lagi. Kayak Temboro, coba dari cuma berapa ribu sekarang menjadi 50.000 santri. Masya Allah, itu udah keturunan keberapa itu? Itu satu contoh barokah sebab agama. Tapi kalau cuma mengandalkan ya gajian di kantor, ya paling ya kalau sudah tua, sudah pensiun, ya tinggal menikmati depan teras itu, di teras sambil ngerokok, ya minum kopi sambil baca koran, pakai celana pendek, pakai tongkat sambil batuk-batukan. Masya Allah, kurang bermutu. Ya, ini perlu kita renungkan. Tapi orang tua yang sebab agama, amal agama itu walaupun tua itu banyak orang datang. Mbah, minta doanya. Oh ya, saya doakan semoga sukses. Ya kan lumayan mulia. Karena hari-hari itu baca Quran, bukan baca koran. Baca Quran, zikir. Coba ini perlu kita renungkan. Dan itu semua kita bisa mengamalkan agama kalau dikasih kekuatan oleh Allah. Di antara orang yang bisa istiqomah mengamalkan agama, kalau orang itu senantiasa duduk dalam majelis zikir. Karena perintah Nabi, ala adulluka ala milakil hajal amr. Maukah kutunjukkan kepadamu suatu perkara yang dengannya kamu akan mampu memegang agama dan dengannya kamu akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Apa itu? Kata Nabi, alaika bimajalisi ahlil zikri wa idza khalauta faharik lisanaka mastata'ta bidzikrillah. Masya Allah. Hendaklah kamu menyertai majelis zikir. Masya Allah. Jadi menyertai majelis zikir, entah itu taklim, istighosah, yasinan,
Itu supaya kita dikasih kekuatan oleh Allah mampu mengamalkan agama. Kalaupun kita nggak sempat duduk dalam majelis zikir, fahar wa idza khalata faharik lisanaka mastata'ta bidzikrillah. Ketika kamu sedang sendirian, hendaklah senantiasa membasahi lisanmu dengan zikrullah. Ini kita akan terjaga. Ya, kalau kita memang hari itu nggak ada taklim, nggak ada istighosah, nggak ada yasinan, kita ganti dengan memperbanyak dzikir, entah itu istighfar ataupun sholawat kepada Nabi, agar kita ini mengamalkan agama jadi ringan. Berat, mengamalkan agama ini berat, kecuali telah ditolong oleh Allah. Kita menjaga sholat berjamaah, coba jamaah syukur nih, yang bisa menjaga sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbir pertama bersama imam, ada nggak? Ada, hanya cuma berapa orang, betul nggak? Memang berat, ya memang berat. Makanya pentingnya kita ini duduk dalam majelis zikir, duduk bersama orang-orang ahli zikir, insya Allah ya, supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan agama, khususnya meninggalkan maksiat. Kalau mengamalkan agama, sholat berjamaah memang ringan, kadang ringan, tapi yang paling berarti kalau meninggalkan maksiat. Ini yang sholat berjamaah ini, ya, yang sholat berjamaah 5 waktu di Asyukur, kalau diuji maksiat kayaknya nggak tahu kuat atau enggak nih. Hah? Mas Yamin diculik nih, diculik, ya, diculik, kemudian dibawa ke hotel, dimasukkan dalam kamar, ya, pintu gerbang hotel dijaga, pintu kamar hotel dijaga, dipaksa untuk melayani seorang wanita yang cantik dan masih muda. Kira-kira gimana Mas Yamin? Mau nggak? Hah? Dipaksa. Wah, di sinilah. Ya, nggak dipaksa aja masih penasaran, apalagi dipaksa. Ternyata meninggalkan maksiat itu tidaklah gampang, betul nggak? Makanya betul kata Syekh Nawawi, ya, Syekh Al-Maliki, ulama besar yang ada di Mekah, itu gurunya guru kami, betul apa yang beliau katakan. Jadi jangan terkesan dengan banyaknya ibadah seseorang. Orang yang paling hebat tuh orang yang bisa bertahan ketika dia ada kesempatan untuk bermaksiat. Paling berat tuh ya meninggalkan maksiat. Coba wanita lewat depan kita ini, cantik banget, ya, kira-kira bisa nggak kita ninggalkan untuk tidak melihat? Wah, berat. Padahal sholat berjamaah ringan, betul nggak? Istighosah ringan, taklim ringan, giliran wanita lewat depan kita, loh. Jadi betullah kata baginda Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat pulang dari perang Badar, apa kata Nabi? Kalian akan kembali ke jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi nggak heran ya kalau orang banyak ibadah tuh nggak heran. Yang hebat tuh kalau orang diajak maksiat kok nggak mau. Ini diakui. Ada kesempatan untuk korupsi, dia ngambil duit tuh orang lain nggak tahu, orang lain tidak tahu. Ya kalau dia mau ambil duit sebanyaknya, mana orang lain tahu? Ini kan kesempatan, tapi dia nggak berani. Itu asli. Baru orang hebat. Ya. Kita dimasukkan dalam kamar, diajak untuk maksiat kok nggak mau, ini baru hebat, betul nggak? Nah, tapi kita jangan sujon, ya. Wah, Mas Yamin ya kelihatannya saja ahli ibadah, tapi kalau diajak maksiat ya mau, jangan. Ya kalau Allah tolong, ya kan, sebab orang tuh menjaga sholat, ya. Nanti ya dia mampu untuk meninggalkan maksiat. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran ketika digoda oleh Siti Zulaiha, walaqad hammat bihi wa hamma biha, Siti Zulaiha tertarik, Nabi Yusuf pun
tertarik, sama-sama tertarik. Nah, karena Nabi Yusuf itu normal, padahal itu nabi loh, tapi sempat juga namanya rasa ingin tuh ada, tapi barokah doa ya ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian amalan Nabi Yusuf alaihissalam yang kuat, akhirnya Allah beri pertolongan, mampu untuk meninggalkan maksiat. Masya Allah. Maka ini penting kita istiqomah mengamalkan agama. Untuk bisa istiqomah itulah kita senantiasa duduk dalam majelis-majelis zikir, sehingga kita ini dimudahkan oleh Allah bisa mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Kalau toh kita ada kesempatan maksiat, kita akan dijaga oleh Allah. Ada teman itu karena robitoh dengan kiai itu kuat, mau maksiat itu ditempeleng. Ini teman-teman kita ini karena robitohnya kuat. Ya, ketika mau maksiat loh tiba-tiba ada yang nempeleng, ceplak. Siapa nggak tahu yang nempeleng, nah itu namanya dijaga. Nggak tahu kalau saya nih yang nempeleng siapa. Masya Allah, itu orang-orang memang pilihan ya. Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.